Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hidayat. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen saluran penanganan masalah siswa. Di sekolah, sangat mungkin ditemukan siswa yang bermasalah dengan menunjukkan berbagai gejala penyimpangan perilaku. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan disiplin, dan yang kedua, ada pendekatan bimbingan konseling. Penanganan siswa melalui pendekatan disiplin merujuk pada aturan dan ketentuan atau biasa disebut dengan tata tertib sekolah, dan juga beserta sanksi-sanksinya. Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, aturan atau tata tertib beserta sanksinya perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku siswa tersebut. Nah, kendati demikian, harus diingat, sekolah bukanlah lembaga hukum yang harus mengobrol sanksi kepada siswa yang mengalami gangguan penyakit perilaku menyimpang. Oleh karena itu, disinilah pendekatan yang kedua yang harus digunakan, yaitu pendekatan bimbingan dan konseling. Berbeda dengan pendekatan disiplin yang memungkinkan pemberian sanksi kepada siswa tersebut untuk menghasilkan efek jera, penanganan siswa melalui bimbingan dan konseling justru lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan dengan menggunakan berbagai layanan teknik yang ada. Penanganan siswa yang bermasalah melalui bimbingan konseling sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun, tetapi mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya satu sama lain di antara konselor maupun siswa tersebut, sehingga setahap demi setahap siswa tersebut bisa memahami dan menerima diri dan lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan guna tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik pula. Kemudian ada mekanisme penanganan siswa yang bermasalah. Kita bisa ambil contoh sebagai ilustrasi. Misalkan di suatu sekolah ditemukan kasus seorang siswi yang hamil akibat pergaulan bebas. Sementara tata tertib di sekolah tegas menyatakan bahwa kasus demikian akan dihukum dikeluarkan di sekolah. Jika hanya mengandalkan pendekatan disiplin, hal tersebut bisa terjadi. Jika tanpa adanya intervensi bimbingan dan konseling, maka siswa tersebut akan meninggalkan sekolah dengan diterpa, dengan dihadapi dengan masalah-masalah baru yang akan menimpa keadaan dan memperparah kehidupannya. Tetapi jika ada intervensi bimbingan dan konseling, diharapkan siswa atau siswi yang bersangkutan bisa tumbuh perasaan dan pemikiran-pemikiran positif atas masalah yang menimpa dirinya. Misalnya secara sadar menerima resiko yang terjadi, keinginan untuk tidak berusaha menggugurkan bayi atau kandungan yang ada di dalam perutnya, seperti itu, karena akan membahayakan dirinya sendiri maupun janin yang ada di dalam kandungan tersebut. Nah, keinginan untuk melanjutkan sekolah juga itu bisa tercapai, tetapi ujung-ujungnya siswa atau siswi itu tersebut akan dikeluarkan dari sekolah tersebut, seperti itu. Ya, kembali ke pembahasan yang lebih lanjut. Meski saat ini paradigma pelayanan bimbingan dan konseling lebih mengedepankan pelayanan yang bersifat pencegahan dan pengembangan, pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang bermasalah tetap menjadi perhatian. Dalam hal ini perlu diingat bahwa tidak semua masalah siswa harus ditangani oleh guru BK. Dalam hal ini, Sofyan S. Wiris mengemukakan tingkatan masalah beserta mekanisme dan petugas yang menanganinya.
Yang pertama ada masalah atau kasus gitu. Masalah ringan. Seperti halnya membolos, malas di sekolah, malas ketika belajar, dan malas untuk absen seperti itu. Nah, tahap ini akan dibimbing oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah, dan juga bisa mengadakan kunjungan rumah wali kelas kepada siswa yang bersangkutan tersebut. Kemudian ada yang kedua, masalah sedang seperti berpacaran di dalam kelas, kemudian ribut di dalam kelas. Nah, hal tersebut bisa dibimbing oleh guru BK. Nah, guru BK tersebut atau bisa disebut dengan konselor dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah atau ahli profesional, polisi, guru, dan sebagainya. Dan dapat pula mengadakan konferensi kasus. Nah, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, masalah berat atau kasus yang berat. Nah, kasus tersebut mencakup semisal siswa tersebut mengkonsumsi narkoba ataupun meminum minuman keras atau minuman alkohol di dalam kelas seperti itu. Nah, hal tersebut termasuk kepada masalah berat. Kasus ini dibimbing oleh guru BK dan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau dialih tangan kasus kepada ahli psikologi, itu yang pertama. Kemudian bisa oleh dokter, bisa oleh polisi, ataupun ahli hukum yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kegiatan konferensi kasus seperti itu. Dengan melihat penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa penanganan siswa bermasalah melalui pendekatan bimbingan konseling tidak semata-mata menjadi tanggung jawab guru dan BK. Guru BK seperti itu, atau konselor di sekolah, tetapi dapat melibatkan pula sebagai berbagai pihak yang lain untuk bersama-sama membantu siswi tersebut agar memperoleh penyesuaian diri dan perkembangan pribadi secara optimal. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya Arif Rahman Hidayat meminta maaf bila ada kekurangan ataupun kelebihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.